Apa hukumnya mencium istri sedang berpuasa? Istri siapa? Selamat malam Ustadz. Assalamualaikumnya ada, cuman dia kayak selamat malam. Saya tak mau disebut selamat malam. Iya malam selamat, besok pagi. Apalagi udah kena lapor kan nih, ngeri-ngeri juga gitu kan. Iya, janganlah kalian mancing-mancing. Saya hamba Allah Pak Ustadz, alhamdulillah. Sekarang banyak orang hamba harta, hamba kuasa, hamba setan, hamba hantu. Bagaimana cara menjaga sholat agar lebih khusyuk dan tak malas Pak Ustadz? Itu nampak api kan? Kalau nanti terlintas di hatimu malas sholat, bakar jari sebentar. Berapa lama kau tahan? Buatlah. Agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka sakor. Masalakakum fi sakar. Kenapa kau masuk dalam neraka sakar? Lam naku minal musallin, karena tak sholat. Bakar. Makanya Muhammad Ali kemana-mana bawa mancis. Muhammad Ali petinju, mana-mana bawa mancis. Padahal dia tak merokok. Ditanya orang, kenapa kau bawa mancis? Asal terlintas di otakku mau buat dosa, aku bakar tangan. Kalau mancis tak mempan, obor bawa. Bagaimana sholat ini khusyuk Pak Ustadz? 5. Yang pertama, ketika berwudu khusyuk. Waktu menyuci tangan, bersih dosa dari tangan. Waktu memasukkan air ke mulut ke hidung, bersihkan dosa-dosa mulut, dosa-dosa lidah, dosa hidung. Waktu air dibasuh ke muka, keluar dosa-dosa biji mata, banyak silap salah. Waktu air menyiram tangan, keluar dosa-dosa dari ujung jari jemari. Khusyuk. Waktu air mengusap kepala, keluar dosa isi kepala yang kotor sampai ke lubang telinga. Waktu air menyiram kaki, keluar dosa-dosa kaki yang dilangkahkan ke tempat maksiat dan dosa. Makanya ketika berwuduk itu jangan bercakap. Ini banyak orang di sambil wuduk bercakap. Itu udah aku bilang sama kau kemarin, panjat pinang itu jangan besar-besar kali pinangnya. Modal kita pun tak ada, tapi kau itulah. Pak RT kan udah ngasih, Pak RW kenapa enggak juga? Entahlah, kentutlah sama dia. Itulah maka tak khusyuk. Karena ketika wudhu masih bicara dunia. Lalu dari tempat wudhu ke tempat sholat tak boleh tasbih. Tasbih menggerak-gerakkan. Tak boleh. Tasbih tak boleh. Yang boleh tasbih. Subhanallah. Makanya kalau ada ngajak-ngajak ngobrol tak usah. Gimana kabar? Subhanallah. Subhanallah. 3. Ada terdengar azan, jawab. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwata. Jangan bicara waktu azan. Siapa yang bicara ketika azan dikumandangkan, matinya mati su'ul khatimah. Begitu kata Syekh Imam Nawawi, Syekh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Hati-hati. Lalu kemudian yang keempat, membaca bukan mutola'ah. Mutola'ah mulut tak bergerak. Waktu sholat itu membaca. Allahu Akbar kabir. Walhamdulillahi katsir. Ini banyak orang sholat mulutnya diam. Mulut membaca. Karena di situ disebut qiraah. Qiraah artinya membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yang kelima, mengerti apa yang dibaca. Itulah mengapa tadi saya pilih ayatnya, ayat-ayat pendek supaya besok kalau sholat zuhur mengerti apa yang dibaca. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa'addada. Kebetulan kawan di sebelah itu asik ngumpul-ngumpul harta. Jama'a malahu wa'addada. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Apa hukumnya mencium istri sedang berpuasa? Istri siapa?
Kalau istri engkau yang kau cium maka tak batal. Dalilnya Nabi mencium Aisyah. Tapi kalau dia ihtiyat, hati-hati, takut dia tak bisa mengendalikan hawa nafsunya seperti Nabi Muhammad SAW, maka dia ihtiyat, dijaganya. Tapi hukum aslinya tak batal. Tapi kalau sampai memperturutkan hawa nafsu maka jatuh dalam batal, rusak puasanya. Man lam yada imsakun nafsi, menahan diri, anil mahzurati, dari semua yang terlarang, min tulu'il fajri, dari terbit fajar, ila ghurubi syamsi, sampai tenggelam matahari. Itu definisi puasa. Kalau adakah dalil yang menjelaskan tentang tahlilan? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu artinya tahlil. Tasbih, subhanallah. Tahmid, alhamdulillah. Takbir, Allahu akbar. Tahlil, la ilaha illallah. Man halala, siapa yang mengucapkan tahlil, summa ahda sawabahu ilal mayyit, kemudian tahlil itu dihadiahkannya kepada si mayit, orang mati, yantafi'u bihi, pahalanya sampai dan orang mati itu dapat manfaat. Begitu kata Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatwa Ibnu Taimiyah. Kenapa Ustaz pilih pendapat Ibnu Taimiyah? Karena yang banyak melarang-melarang nih sekarang anak-anak buahnya Ibnu Taimiyah. Paham? Padahal Imam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa mengatakan siapa yang mengucapkan tahlil dihadiahkannya pahalanya pada yang meninggal sampai. Kalau dimasakkannya bubur kacang hijau. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat bubur kacang hijau? Oke, bubur jagung kalau gitu. Lalu kemudian dihadiahkannya pahalanya untuk almarhum. Sampai apa tak sampai? Sampai. Mana dalilnya? Mana? Kata Sa'ad, ummi matat, makku mati. Afa atasaddaqu anha, kalau aku bersedekah pahalanya sampai tak untuk emakku? Kata Nabi, tasaddaq, sampai. Sedekah enggak? Sedekah. Ayu sadaqatu afdal. Apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, saqyul ma', sedekah yang paling afdal mengasih air minum. Kalau air minum saja sampai, apalagi gulai baung. Artinya sedekah sampai, sedekah sampai, tahlil sampai. Apalagi? Bacaan Quran. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Sampai apa tak sampai bacaan Quran pada orang meninggal dunia? Sampai. Bacaan Quran untuk orang meninggal dunia sampai. Mana dalilnya? Ketika Nabi SAW melewati suatu makam, diambilnya pelepah korma, ditusukkannya ke makam itu. La'allallaha an yukhaffifa adzabahuma ma lam yaybasa. Tasbih pelepah korma sampai pada orang yang meninggal. Apa komentar Imam Nawawi dalam kitab Majmu', dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Ajjaj? Kalau tasbih pelepah korma saja sampai, apalagi bacaan Quran orang yang beriman. Buka kitab Ar-Ruh, punya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Imam Ibnu Taimiyah. Punya murid namanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Punya kitab namanya Ar-Ruh, diriwayatkan sampai kepada Imam Ahmad bin Ambal lewat di suatu makam. Ada orang membaca Al-Quran, Imam Ahmad bin Ambal melarang. Tapi orang itu menyebutkan riwayat hadis, ternyata perawinya thiqah, bahwa Nabi punya sahabat namanya Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab, berpesan, kalau aku mati nanti, bacakan di atas kuburku, pada bagian kepalaku pangkal Al-Baqarah, pada bagian kakiku ujung Al-Baqarah. Itulah dalil bacaan Quran sampai untuk orang yang sedekah sampai, tahlil sampai, baca Quran sampai. Sudah saya sebutkan dalil-dalilnya. Tak juga percaya, saya tak bisa menjawab. Habis sudah. Saya cuma bisa minta nama lengkap supaya nanti kalau mati saya kirim. Kalau tak sampai cepat-cepat kasih kabar. Mengazankan anak baru lahir itu apa dalilnya Pak Ustadz? Nabi mengazankan ke telinga Sayyidina Al-Hasan, anak Fatimah radhiyallahu anha,
adzanas shalah, bunyinya seperti azan waktu azan salat. Hadisnya disebutkan dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Nama kitab Sunan Tirmidzi, nama lainnya Jami' At-Tirmidzi. Status hadisnya hadisun hasan, hadis paling tinggi sahih, di bawah sahih hasan, tentang mengazankan bayi. Anak saya mengazankan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi tidak kuat macam itu. Terkejutlah dia. Nah, makanya bapak ibu yang hamil sekarang istrinya nanti bapak azankan. Tapi yang anak sudah lahir tak usah azankan lagi. Ini anak udah semester 2. Balik dari sini sebentar. Allahu Akbar. Apanya ayah ini gitu. Saya mau tanya mengenai pernikahan uang hantaran. Bagaimana menurut pandangan Ustadz kalau si ibu wanita itu meminta uang hantaran mahar yang cukup tinggi? Ada tiga kemungkinan ini. Pertama memang mau bertanya masalah hukum. Yang kedua mau menyindir mak tua ada di sini. Yang ketiga mau menawar. Perempuan yang paling baik aqalluha mahran, yang maharnya paling murah. Wahai ibu-ibu, turunkan harga mahar. Sebetulnya yang menetapkan harga mahar ini wali, ayah. Tapi sekarang banyak ayah yang anggota ISTI, Ikatan Suami Takut Bini. Maka yang berperan sekarang ibu-ibu, matre. Banyak perempuan lebih mau makan di daun daripada makan di pinggan. Oleh sebab itu turunkan standar ini sedikit. Jangan nanti setelah dihamil barulah na'udzubillah, datang dia baik-baik. Idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau datang kepadamu orang yang baik akhlaknya, wa khuluquhu, baik agamanya, fazawijuhu, nikahkan dia. Illa taf'alu, kalau tak kau lakukan, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid, maka terjadi kerusakan yang amat sangat berat. Tolong jangan sampai anak-anak muda ini besok buat baleho turun ke jalan, turunkan harga mahar, turunkan harga mahar. Kemudian jodoh itu seperti apa Pak Ustadz? Apa orang yang sudah menikah terus meninggal terus menikah lagi, apakah itu berarti jodohnya juga Pak Ustadz? Karena berjumpa orang berjodoh atau karena jodoh dia berjumpa? Memang jam-jam 10:30 ini payah nangkap memang. Karena ada jodoh baru berjumpa atau karena berjumpa itu orang berjodoh? Karena ada jodoh lah maka berjumpa. Kalau tak ada jodoh sampai mati tak akan berjumpa. Kok Ustaz tahu? Saya pernah ngalami. Saya Dewan Juri Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Riau. Kalian pikir Ustaz alang-alang? Waktu itu belum nikah. Kata kawan saya, Mat, ku carikan kau perempuan qori'ah hafizoh. Kami Dewan Juri waktu itu. Iyalah, kami pun seminggu kami cari, tak jumpa-jumpa. Setelah saya nikah, tahun berikutnya, pas kami sedang makan nasi goreng, berbisik kawan saya, Mat, yang kita cari tahun lalu, tuh di belakang. Tapi kita udah menikah. Maka kalau tak berjodoh, tak akan berjumpa. Karena ada jodoh, itulah maka berjumpa. Oleh sebab itu, jangan nanti yang laki-laki ini banyak salah jawab ini. Papa kok bisa nikah sama mama? Entah salah sambung. Jawabannya mesti kau katakan, aku tak pernah mencari makmu, makmu tak pernah mencari aku, Allah mempertemukan kami. Ibu itu pun dari dapur, so sweet, kata dia. Karena jodoh lah kalian jumpa. Mengapa Tuan Syekh Abdurrahman digelar dengan Syekh Silau Laut? Syekh Abdurrahman lahir di Kampung Rau, sekarang masuk Kabupaten Batubara.
Lalu kemudian dia merantaulah ke Kedah. Karena orang Batubara dulu biasa naik perahu tongkang kapal laut ke Kedah. Bolak-balik karena orang itu dekat Kedah. Sampai di Kedah belajarlah dia 7 tahun dan ikut lomba silat, menang, bekerja di kerajaan Kedah. Setelah itu melanjutkan pendidikannya ke Tuan Syekh Wan Mustafa Al-Fatani. Fatani sekarang Thailand Selatan, Patani. 7 tahun di Patani. Setelah itu dibawalah oleh Syekh Wan Mustafa Al-Fatani ke Makkah Al-Mukarramah. Belajarlah dia dengan ulama-ulama di Makkah, di antaranya Syekh Hasbullah. Belajar fikih kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Setelah khatam belajar fikih, belajar tafsir, belajar hadis, belajar tasawuf, baliklah dia ke Rao. Lalu kemudian datanglah kerabat Kesultanan Asahan namanya Tengku Adil. Tengku Adil pun mengasih tanah. Wahai Tuan Syekh Abdurrahman, ini ada tanah. Nama tanah itu Silau Laut. Maka orang menyebutnya tak lagi sebut namanya tapi Tuan Syekh Silau Laut. Sama macam siapa tu? Tuan Syekh Besilam. Padahal nama aslinya adalah Tuan Syekh Abdul Wahab. Kampungnya di Rokan Hulu, namanya Rantau Binuang Sakti, tempat lahir Syekh Abdul Wahab Rokan. Tapi yang dipakai adalah Syekh Abdul Wahab Rokan. Sekarang jadi Kabupaten Rokan Hulu. Biasa itu. Tuan Syekh mana? Tuan Syekh Fulan. Nama kampungnya yang disebutkan. Tuan Syekh Purbabaru. Padahal namanya Tuan Syekh Mustafa Husain. Nah, jadi nama kampung yang disebut. Itu maka disebut Tuan Syekh Silau Laut karena nama kampung itu. Apa karomahnya Pak Ustadz? Banyak karomahnya disebutkan dalam buku ditulis oleh cucunya. Namanya Tuan Syekh Doktorandus Haji Mansur bin Haji Syekh Muhammad Ali bin Syekh Abdurrahman, cucunya menulis buku. Ditulis pada masa Gubernur Raja Inal Siregar. Waktu haul dibagikan buku-buku itu. Banyak karomah disebut situ. Apa motivasi orang memasuki tarekat Sattariyah Pak Ustadz? Tarekat itu sampan. Ada sampannya namanya Sattariyah. Namanya nakhodanya Abdullah Sattari. Ada nama sampannya Saziliyah. Nama nakhodanya Abul Hasan As-Sazili. Ada nama sampannya Naqsabandiyah. Nama nakhodanya Bahauddin Naqsabandi. Ada nama sampannya Ahmadiyah, tapi bukan yang aliran Ahmadiyah yang sesat. Tarekat Ahmadiyah. Nama nakhodanya Sayyidi Ahmadil Badawi. Itu sampannya. Tapi lautannya tetap La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi yang mau ikut tarekat sama aja macam naik sampan. Lautnya La ilaha illallah, sampannya macam-macam. Ada yang mau sampan naik speedboat, mau cepat. Ada satu yang naik kapal tongkang kayu. Dia mau slow. Kau tak ikut? Enggak, aku mau menikmati laut ini, mau slow aja. Nah, macam-macam. Begitu lebih kurang gambaran tentang tarekat. Tarekat artinya jalan. Jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa doa anak terhadap orang tuanya itu sampai? Hadis Sahih Muslim. Idza matal insan, kalau orang mati inqata'a, putus amalnya illa min salasin, kecuali 3. Shadaqatin jariyah, amal sedekah, ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, waladin salihin yad'ulah, anak yang soleh. Makanya kita selalu minta doa Rabbi habli minas salihin. Saya ingin sekali mendoakan orang tua saya supaya terbuka pintu hidayahnya karena kami sangat menyayanginya. Doakan orang tuamu di sujud terakhir saat sholat, sunat, tahajud, witir, duha. Tapi jangan pakai bahasa Indonesia, nanti sholatnya batal. Dalam hati saja. Ya Allah, ayahku ini berhentilah pakai sabu-sabu. Kenapa ketawa? Di masjid kami setiap malam Jumat ada pengajian. Kenapa cuma tiap malam Jumat? Tiap malam lah. Malam Senin fikih. Malam Selasa hadis, malam Rabu akidah, malam Kamis tasawuf, baca Ihya Ulumuddin,
Malam Jumat stop wirid Yasin. Malam Sabtu pengajian akhlak. Malam Ahad tablik akbar. Masjid mesti penuh tiap malam. Karena kalau tidak kosong masjid. Akan tetapi waktunya dimulai ketika azan solat isya hendak berkumandang sehingga jamaah solat isya pergi ke masjid lain. Apakah sikap Ustadz itu benar membuka pengajian ketika azan isya berkumandang? Habis solat isya dulu, habis solat isya baru buka pengajian. Kenapa mesti pas azan isya itu? Solat isya dulu, habis solat isya baru buka pengajian. Saya selalu membuka pengajian maghrib. Kalau pengajian di Pekanbaru maghrib. Supaya apa? Supaya orang solatnya dua. Maghrib berjamaah, isya berjamaah. Karena kalau dibuat isya, banyak jamaah datang lambat. Bahkan diumumkan, jamaah Ustadz udah terduduk setengah jam. Buat pengajian maghrib. Maghrib ke isya. Di Malaysia kami gitu. Maghrib, isya, pengajian. Habis isya, tanya jawab. Efektif. Doa berhajat. Dia berhajat naik haji dengan menjual tanah. Namun anak-anaknya melarang. Malah minta bagian tanah. Dibagi sebagai warisan jika orang tua meninggal. Sehingga orang tua tak jadi mendaftar haji. Bagaimana sikap orang tua dan sikap anak-anaknya ini? Desa kami banyak tanah ladang lebar-lebar Pak Ustaz. Oh, kalau dapat anak tak bertuah ini udah jadi. Datanglah emak-emak umur 70 tahun menggigil. Saya habis pengajian subuh. Ustadz, anak saya melarang saya karena saya mau pergi umroh. Dilarangnya karena dia katanya dapat warisan. Saya bilang, mestinya dia yang menggendong engkau sampai ke Makkah. Balik lagi. Kau gendong makmu ini ke Makkah. Jalan kaki, tawaf, sa'i, umroh. Balik lagi ke Medan. Belum tentu dapat. Kau tebus sekali dia menjerit waktu mengeluarkan engkau dari perutnya. Ini tanah-tanah dia. Dia belum mati lagi. Udah kau atur pula harta warisannya. La ilaha illallah. Tak mencium bau surga orang durhaka. La yadkhulul jannah. Tak masuk surga. Siapa itu? Uququl walidain. Durhaka pada orang tua. Dia mau pergi haji. Biar pergi haji. Mak, aku tak bisa membahagiakan kau, mak. Mestinya aku membayarkan ONH nih. Mestinya aku membawa engkau ke Makkah. Aku tak bisa. Ini di tanah-tanah dia. Mau berangkat dia. Berangkat di tanah suci. Ini harta dia pula ditahan. Disuruh pula bagi dia sebelum mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemarin pernah ngisi acara di Mandala. Ustadz kemarin ngisi acara di Mandala. Minta doa agar dapat keturunan Pak Ustadz. La tuqra'u fi amrin asirin. Kalau surat ini dibacakan pada perkara yang sulit, sulit nikah, sulit anak, sulit rezeki, illa yassarahullah, maka Allah memudahkan. Baca surat Yasin. Begitu dalam tafsir Ibnu Katsir. Ibu, bapak yang menikah belum punya anak, baca surat Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Selesai itu baru baca, ya Allah, berkat bacaan surat Yasin ini mudahkanlah. Tapi ada pula anak muda ini datang ke saya, Pak Ustaz Somad, udah 40 tahun saya belum punya anak. Kenapa gitu? Belum nikah. Nikahlah. Baca surat Yasin juga. Dulu waktu Ustaz pernah mengisi ceramah di Mandala, saya minta doa agar dapat keturunan. Ya, kita doakan. Alhamdulillah Pak Ustaz, setelah itu istri saya positif. Alhamdulillah. Kita yang takut positif itu kalau razia narkoba. Kalau positif hamil, kalau udah nikah, alhamdulillah. Belum nikah, na'udzubillah. Sekali lagi mohon doanya Pak Ustaz. Minta doa sekali lagi agar saya dapat keturunan yang soleh dan soleha. Baca surat Ali Imran ayat 35, 36, 37. Mau tidur malam sama habis subuh. Surat Ali Imran 35, 36, 37. Ayat itu bercerita tentang perempuan solehah namanya Hannah.
lakinya soleh, namanya Imran. Imran sama Hannah lama tak punya anak, mereka bernazar akhirnya punya anak, lahirlah anak perempuan namanya Maryam. Maryam punya anak laki-laki namanya Isa. Allah jaga keturunannya. Idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Ini bagus. Bapak-bapak kasih ingat istrinya yang baca surat Ali Imran 35, 36, 37 ya. Abang aja lah. Kalau gitu akulah hamil. Oh baca sekarang, kalau tidak aku cari satu lagi. Bapak ini pantang nih pancing. Nampak betul keinginan terpendam. Insya Allah kalau anak saya laki-laki akan saya beri nama Muhammad Baghawi. Oh ulama besar. Imam Nawawi ada mengutip pendapat Imam Al-Baghawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab dalam masalah bayar fidyah salat. Fidyah salat itu pendapat Imam Al-Baghawi yang dikutip pendapatnya oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Bagus sekali. Kalau perempuan mohon kasih nama Pak Ustaz, Nuairah. Nuairah artinya secercah cahaya. Masya Allah. Kok tiba-tiba Ustaz kasih itu? Tak tahu pas nengok lampu. Nuairah. Nanti manggilnya kan Nuairah secercah cahaya. Tambah-tambah kasih lain boleh tak apa-apa. Ustaz, apa yang membedakan seorang makmum dengan seorang imam? Imam di muka, makmum di belakang. Ustaz nih macam jawaban anak TK. Al-imamu junnah. Imam itu penanggung jawab. Faqiraatul imam qiraatul makmum. Bacaan si imam menjadi bacaan makmum, maka bacaan imam mesti sempurna. Syarat menjadi imam 14. Buka dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahab Zuhaili menurut mazhab Syafi'i. Yang pertama, wali. Jadi kalau berkumpul orang di kota Medan ini, siapa yang paling layak menjadi imam? Wali kota. Kalau wali kotanya tak sanggup jadi imam, yang tak usah bersuara, imam zuhur, asar. Diangkat imam. Imam yang kedua namanya imam ratib. Diangkatlah imam ratib. Kalau di Masjidil Haram itu Syekh Abdurrahman Sudais, itu diangkat oleh raja, oleh sebelum Salman, sebelum lagi Abdullah, sebelum lagi Fahad. Nah, itu imam paling tinggi wali. Yang keduanya adalah imam ratib. Yang ketiga ahfazuhum, yang paling banyak hafalan Qur'annya. Jadi kalau kumpul kita ramai-ramai, siapa yang paling layak jadi imam? Inilah yang hafiz. Ini sekarang banyak orang salah nih, maju anak hafiz di depan, tuanya udah nikah dia. Pak, dia memang belum nikah tapi hafal Quran. Bapak udah nikah berapa kali, tak hafal juz amma. Dia memang belum nikah tapi Quran itu di kepala dia. Dia tinggal klik keluar Quran. Bapak klik keluar hutang. Saya lihat ada beberapa masjid musola tempat imam itu lebih tinggi beberapa sentimeter. Boleh apa tidak Pak Ustaz? Makruh hukumnya kalau tempat imam itu lebih dari zira' sehasta. Sini tak ada sejengkal pun tidak. Kalau tempat imam itu lebih tinggi dari sehasta nih, makruh hukumnya. Dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Dulu imam itu dibuat tinggi. Kenapa imam itu tinggi? Supaya suara imam sampai ke belakang. Karena waktu itu belum ada mikrofon. Maka suara imam tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Hore kata makmum. Jadi kalau saya kira tak ada di Medan ini tempat imam lebih dari sehasta, kecuali Idul Adha, Idul Fitri ya. Tapi kalau yang imam ratib di masjid tak sampai. Kalau sekedar dibangunnya segini tak apa-apa, supaya nampak imam. Karena ada juga makmum tuh yang menengok, mana imamnya. Nah, tak mancing aja. Kita lanjutkan. Ustadz, saya tinggal di masjid sudah lebih 6 tahun, sejak 2012. Saya melanjutkan S2, alhamdulillah sudah lulus, tapi pembayaran belum ada uang. Kalau ada orang dermawan yang ingin membantu, alhamdulillah saya mau bersyukur.
Kirimkan ke nomor 0. Ini boleh untuk dibaca karena itu rahasia. Man kharaja fi talabil ilmi, orang yang menuntut ilmu fahuwa fisabilillah, maka dia fisabilillah sampai dia pulang ke rumah. Jadi bapak ibu yang menolong orang berjihad fisabilillah, man jahaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang menolong orang jihad sama dengan pergi jihad. Makanya Utsman bin Affan dia tak ikut perang Badar. Utsman bin Affan tak ikut perang Badar, tapi namanya tercatat. Kenapa? Karena dia membelikan kuda, membelikan tombak, membelikan anak panah. Jadi yang punya kelebihan rezeki, santuni anak yatim, makin tinggi strata pendidikan. S1, LC, S2, MA, S3, ini berikan. Duit banyak disimpan itu apa? Bapak simpan banyak, simpan, pelit, kedekut, bakhil, simpan, mati. Habis dia ambil ibu, nikah dia sama brownies. Untuk apa simpan duit? Tak ada orang mati buat duit. Simpan. Ibu pun gitu juga. Pelit, simpan, mati. Dia ambil bapak, kawin sama anak gadis. Ada duit keluarga. Kasih, ini nomor, ada nomor. Brownies. Berondong manis. Semoga Tuan Guru diberikan keberkahan, amin, double amin. Bolehkah kita menjamak sholat ketika melakukan operasi? Syarat jamak qashar 89 km. Dari Pekanbaru ke Medan 600 km. Pekanbaru ke Medan 600 km. Kalau tak percaya ukur sendiri. Itu maka saya jamak qashar tadi. Asar 2 rakaat. Tapi boleh jamak tidak pakai qashar. Hadis riwayat Abdullah bin Abbas. Hajat sangat tinggi. Bapak dokter spesialis. Operasi jam 11. Selesai jam 5. Jam 11 tadi operasi, selesai jam 5. Zuhurnya kemana? Jamak takhir, tidak pakai qashar. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Yang mengoperasi tak bisa diganti dengan dokter lain. Memang dia aja sendiri. Banyak kabel-kabel dalam, harus salah potong. Kalau sampai digantikan dokter lain, bingung dia. Oh, ini salah sambung pula, koslet. Yang mengoperasi. Bagaimana dengan yang dioperasi? Begitu juga. Operasi tulang belakang, operasi kulit. Jam berapa mulai operasinya? Jam 6 sore. Sementara di Medan maghrib jam 6.30. Selesai operasi jam 10 malam. Kemana maghribnya? Maghribnya tarik jamak takhir. Maghribnya 3 rakaat. Isyaknya 4 rakaat. Tapi jangan mempermudah-mudah. Ini banyak ini operasi tingkat tinggi. Ini nikah pun main jamak juga. Nikah tak sholat zuhur tuh duduk di pelamin. Kalau tak sholat zuhur, sayang makeup luntur. Tak ada rukhsah, tetap sholat zuhur. Tetap sholat. Di setel jam 12.30 duduk di pelaminan. Stop jam 5 supaya zuhurnya tetap sholat pada waktunya dan asarnya tetap. Tapi kalau operasi ini memanglah operasi ini lama, baik yang mengoperasi maupun yang dioperasi. Karena apa? Darurat tingkat tinggi. Kita doakan anak-anak kita jadi dokter insyaallah. Kenapa begitu? Dokter ini duitnya banyak, kerjanya tak berat. Buka-bukaan mulut orang, 5 juta. Bagaimana cara menyikapi suami yang meninggalkan istri dan berniat untuk tidak memberi nafkah? Hai laki-laki, kalian punya kewajiban 5. Kasih binimu makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Makan, sudah. Pakaian, sudah. Banyak sekarang laki-laki tak ngasih bini pakaian. Itu yang di mall-mall tuh. Ada yang kuyak, ada yang tak berjahit. Ada yang resleting belum berpasang. Ustaz nengok, tertengok tak sengaja. Saya tak ada niat nengok. Tapi pas nengok-nengok lip tu nampak sikit. Pertama kasih dia makan. Yang kedua kasih dia pakaian. Ketiga kasih dia tempat tinggal yang layak sesuai dengan kemampuan.
Yang keempat, kasih dia pendidikan. Kalian yang mendidik dia. Kalau tak sanggup mendidik dia, suruh dia dengar pengajian. Perhatian, sanjungan. Perempuan suka disanjung-sanjung. Gimana abang tengok baju yang ku beli kemarin bang? Belum pernah abang menengok baju macam itu. Padahal berserak-serak simpang limun. Nah, kalau tidak kau berikan ini, maka perempuan ini punya wali. Jangan bodoh-bodohnya anak-anak gadis kita. Anak gadis ibu punya wali 6. Ayah, atuk, abang, adik, pakcik, abang ayah, adik ayah. Maka laki-laki yang tak menunaikan 5 kewajibannya tadi, wali tadi memanggil. Bukan 6-6-nya, salah satu. Jangan 6-6-nya, pucat mati dia. Salah satu aja. Ayah, abang, adik, pakcik. Aku sebagai wali, sini kau. Sini. Kalau kebetulan bapak tentara, polisi, cabut pistol letakkan situ. Kalau pak, macam-macam, ku tembak kepala kau nanti. Kenapa tak kau kasih dia makan? Kenapa tak kau kasih dia nafkah? Apa ini? Perempuan yang dibodoh-bodohi. Ini tak dikasih nafkah, diam. Tak dikasih belanja, diam. Muka biru ditumbuk merah, diam. Kenapa kau tak melawan? Sorga di bawah tapak kaki laki. Bodoh. Kalian perempuan punya wali. Perempuan punya wali. Bukan perempuan itu yang ngomong. Ini banyak sekarang perempuan ngomong langsung sama suami. Bukan begitu. Ada walinya yang mempertanyakannya. Nah, jadi kalau mengerti, betul kata Nabi, hai para wali, para ayah, para abang, para kakek, para datuk, para pakcik, para paman, idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau datang orang meminang anak gadismu, meminang adikmu, meminang cucumu, pandanglah dua. Din, agamanya baik, wa khuluquhu, akhlaknya baik. Baik agamanya, baik akhlaknya, nikahkan dia. Jangan kau tengok mobilnya. Ini kalau datang naik Grab aja. Oh, datang naik Mercedes Benz, inilah dia. Rupanya rental. Pak Ustadz, bagaimana cara husnuzon terhadap takdir Allah? Terkadang yang namanya manusia nih, asa an takrahu syai'a, boleh jadi kau benci pada sesuatu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kau benci, di balik benci itu ada kebaikan yang luar biasa. Ikut latihan paskibraka, sudah hampir mau, tiba-tiba batal. Sakit hati, benci, kenapa nasib begini? Rupanya skenario Allah indah. Dipanggil sama Pak Kapolres, diuruskan ke Jakarta, terbang ke Jakarta. Takdir, rencana Allah jauh lebih indah daripada yang kita rencanakan. Tapi jangan gara-gara ini besok tidur jam 8 tarik selimut, kau tak pergi kerja, rencana Allah jauh lebih indah. Usaha, doa, tawakal, niat baik, cakap baik, buat baik. Datang baik berarti dari Allah, datang tak baik, sabar, Allah sedang menguji. Oleh sebab itu maka kita hanya berusaha, al-insanu mudabbir wallahu muqaddir, Allah yang menetapkan final akhirnya. Jangan pernah berhenti berusaha, jangan pernah suudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah terjadi tak sesuai dengan keinginan, qaddarallah. Kalau sudah terjadi tak sesuai dengan kehendak, apa yang keluar dari mulut kita? Qaddarallah. Ucapkan qaddarallah, sudah takdir Allah, qaddarallah. Karena kalau berkalau-kalau, dibeli tanah 2 hektar, ditanam sawit, ditunggu pupuk, memupuk, membersihkan 2 tahun. Begitu panen, datang orang lain ngambil. Ini sawit saya, ini tanahnya, ini surat dari BPN. Apa tak gila gitu? Tiap malam, tiap pagi, kenapa nanam sawit? Kenapa nanam sawit? Kenapa nanam sawit? Kenapa nanam sawit? Qaddarallah, sudah selesai. Game is over. La ta'jaz, jangan lemah. Karena sekali kau berkata kalau, akan disusul kalau. Itulah orang kena insomnia, tak tidur-tidur malam. Kudik-kudik.
Pergi ke psikiater. Pak psikiater, ya aku sudah tak tidur berapa lama? Sudah 2 malam tak tidur. Kata psikiater, aku 2 bulan tak tidur dah. Parah pula aku dari kau lagi. Siapa yang tak punya masalah hidup ini? Oleh sebab itu kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala selama sudah dilaksanakan 3: ikhtiar, usaha, doa, tawakal. Fa idza azamta, kalau kau sudah azam, fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah suka pada orang yang bertawakal. Semua buah-buahan yang ada di Medan, di Brastagi, di Rantau Prapat, semua buah-buahan yang ada di dunia ini, itu sudah tertulis di buah itu. Abdul Somad. Semua ikan-ikan yang ada di Belawan, yang ada di Medan, yang ada di Pancur Batu, sudah tertulis di ikan itu. Abdul Somad. Tidak akan mungkin ikan itu dimakan orang lain. Ikan mahal, ikan hebat, sudah tertulis itu. Tak akan mungkin makan. Abdul Somad tak sanggup membeli ikan itu karena sekilonya sampai 200.000. Mana kita sanggup? Seonnya 200.000. Ikan mahal. Itu kalau dimakan tamu menetes air mata kita. Saking mahal. Tapi karena sudah tertulis punya Abdul Somad, kalau rezeki takkan kemana. Dituliskan Allah SWT. Siapa yang membelikan itu? Bini gubernur belanja pagi-pagi. Orang kaya belanja kan nunjuknya pakai kelingkingannya berapa. Nah, dimasak. Selesai dimasak, tentu makan pakai meja yang bisa berputar tuh. Kalau berkumpul lah di situ, Kapolda, Danrem, gubernur, siapa yang ustadz, siapa yang makan duluan? Ustadz lah. Mana mungkin orang itu makan duluan? Masih kata, silakan Ustaz. Saya doa lah duluan situ. Udah ada nama situ, Abdul Somad. Tapi cerita ini jangan membuat kita pasif tak bekerja. Ya gara-gara ini besok bapak tak ada yang masuk kantor. Bangun nih bang kerja. Udah tertulis nama aku di ikan itu. Ibu jangan marah. Kalau ada laki besok begitu, ibu diam aja. Pas jam 9 dia bangun, dibukanya, mana sarapan kita? Udah tertulis nama bagus itu bang. Orang yang pakai akal-akal itu pakai akal juga kita balasnya. Tak main ayat hadis sama dia. Ustaz, kalau sudah wudhu terus makan, wudhunya batal apa tidak? Mana pula makan batalkan wudhu? Kecuali makan sambil kentut. Makan tidak membatalkan wudhu. Beli buku judulnya Fikih Islam Sulaiman Rasyid. Saya ulang sekali lagi, Fikih Islam Sulaiman Rasyid, bahasa Indonesia. Syekh Sulaiman Rasyid orang Lampung, tamat dari Al-Azhar Mesir 1935. 10 tahun sebelum Indonesia merdeka dia sudah tamat Al-Azhar Mesir. Jabatan terakhirnya rektor di Lampung, IAIN Lampung. Fikih Islam simple sederhana, supaya tahu mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana makruh, mana membatalkan. Setiap rumah mesti punya buku ini. Ini fikih yang simple, murah, harganya 40.000. Kalau naik saya tak tanggung jawab. Ustadz, apa pahala sholat 2 hari raya? Sholat Idul Fitri, Idul Adha tak perlu dibalas. Sholat Idul Fitri, Idul Adha tidak perlu disebutkan dalil-dalilnya, tak perlu dimotivasi. Karena yang tak sembahyang pun sembahyang. Yang perlu dikasih motivasi itu sholat subuh. Lau ya'lamuna ma fil atamati was subhi. Seandainya mereka tahu pahala sholat isya berjamaah dan subuh berjamaah, la atauhuma abwan. Mereka akan datang walaupun merangkak. Saking beratnya sholat isya sama sholat subuh. Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat subuh, qabliyah subuh, salat sunat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau salat qabliyahnya lebih baik dari dunia dan seisinya, apalagi salat subuhnya. Adapun salat Idul Fitri, Idul Adha, maka Nabi memerintahkan perempuan, maaf cakap yang sedang haid, perempuan yang haid tetap datang keluar rumah bukan untuk sholat tapi mendengarkan khutbah.
Sholatnya biasa aja, mendengarkan khutbahnya. Dengarkan khutbah. Ini banyak orang sholat id, begitu khotib naik ke atas mimbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia mulailah megang telekung kawan. Kau beli di mana? Di Sukaramai apa di Olimpia? Ustaz, kalau bercadar bagi perempuan wajib apa tidak? Ada namanya Syekh Twigri. Tempatnya di Riyadh, Saudi Arabia. Kata dia cadar itu wajib. Syekh Twigri mengatakan cadar wajib. Syekh Albani mengatakan cadar tak wajib. Sesama ulama salafi pun, jangankan yang mazhab Syafi'i, tak sepakat tentang cadar wajib. Adapun ulama-ulama Al-Azhar Mesir mayoritas mengatakan cadar tak wajib. Tapi kalau bercadar bagus, apalagi anak-anak gadis yang putih, bening, cantik. Kalau minum kopi nampak mengalir sini. Nah, itu bagus dia bercadar. Kalau sampailah anak gadis cantik tak bercadar di Medan ini, tabrakanlah supir-supir sudaku kocan. Habis. Nah, jadi bagus. Makanya yang bercadar jangan diejek. Kenapa kalau ada orang bercadar diejek? Kenapa kalau ada orang bercadar diolok-olok? Tapi kalau perempuan berok pendek diam, berarti setan. Yang bercadar bagus, silakan. Yang tak bercadar tak apa-apa. Jangan antara yang bercadar dengan bercadar saling ejek mengejek. Kalau kalian yang bercadar mengejek yang tak bercadar, yang tak bercadar mengejek yang bercadar, yang ketawa yang tak bercelana. Nah, oleh sebab itu mari kita jaga. Selama dia tak keluar dari ahlu sunnah wal jamaah, maka tak boleh saling caci mencaci, maki memaki. Pandangan dari syariat Islam tentang mewujudkan kemerdekaan yang hakiki. Merdeka kita tidak didikte orang lagi. Dulu kita didikte, ditunjuk-tunjuk kiri oleh Belanda dan Jepang. Belanda sudah pulang, Jepang sudah pulang. Hiroshima, Nagasaki dibom oleh Amerika, pontang-panting Jepang balik. Dan kita sekarang sudah merdeka. Masih ada bangsa yang belum merdeka. Palestina masih dijajah Israel, laknatullah alaihi. Uighur masih dijajah. Rohingya masih dijajah. Patani masih dijajah. Septa Melilia masih dijajah. Kita sudah merdeka. Bangsa Indonesia di pembukaan Undang-Undang Dasar atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan keinginan luhur bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan. Karena penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Bebas dari penjajah sudah, tapi kita perlu lebih hebat lagi. Bebas mengatur hasil alam kita untuk kita, supaya anak-anak kita tidak lagi memikir ada anak yang bunuh diri karena tidak bayar SPP, malu diejek kawan-kawannya. Padahal mestinya pendidikan gratis, 20% sudah dialokasikan pemerintah. Ada orang yang mesti ngantri hanya untuk mencari pekerjaan sebagai driver transportasi online. Bukan hina pekerjaan ini, halal, baik, tapi tak layak dengan strata pendidikan mereka yang tinggi. Oleh sebab itu maka kita tak boleh merasa puas, tapi bukan ajang untuk caci mencaci, cela mencela. Ini tanggung jawab kita bersama. Mudah-mudahan kita merdeka dari kebodohan, merdeka dari uang sekolah yang mahal, merdeka dari tidak ada kesempatan kerja, sehingga tahun ke depan menjadi lebih baik insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mengisi kemerdekaan itu, peringatan 17 Agustus itu dengan syukur pada Allah, karena kemerdekaan itu rahmat Allah. Ini sekarang banyak orang mensyukuri kemerdekaan. Laki dipakainya baju bininya main bola pakai daster. Apa ini? Pejuang kita dulu pontang-panting mengusir Belanda, dia pontang-panting pakai baju bini. Saya tidak bertanya. Saya hanya mohon doa agar anak saya jadi hafiz Quran yang rendah hati, suka bersedekah serta bermanfaat bagi umat. Tidak hanya yang minta request ini, semua anak-anaknya nanti, baik yang sudah lahir maupun belum lahir, maupun yang emaknya belum dapat. Yang lajang-lajang ini, yang berondong-berondong ini, saya doakan nanti semua di akhir majelis semuanya mendapatkan kebaikan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ringkas saja Pak Ustaz. Saya mohon Ustaz jabarkan tentang Nabi Ibrahim yang walaupun ayahnya
kafir, beliau sangat santun terhadap orang tuanya. La illam tantahi Ibrahim, kalau kau tidak berhenti menceramahi aku, kalau kau tak berhenti mengajak aku menyembah Allah, la arjumannaka, aku lempar kau pakai batu sampai mati Ibrahim. Ada ayah orang Medan gini. Rasa-rasanya tak ada. Kalau kau tak berhenti menceramahi aku Ibrahim, la arjumannaka, aku lempar kau pakai batu. Wahjurni maliya, pergi kau dari sini. Tinggalkan rumah ini, tinggalkan kampung ini, maliya, untuk waktu yang lama. Usah kau balik-balik lagi. Apa jawaban Ibrahim alaihissalam? Salamun alaika, selamat untuk ayah. Astaghfirulaka rabbi, aku akan mintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosamu wahai ayahku. Innahu kana bi hafiya, Allah itu mengabulkan doaku. Kalau anda berbakti pada orang tua, dibalas Allah mendapat anak yang berbakti juga. Apa balasan Allah terhadap budi baik Ibrahim? Dapatnya 2. Kau buat 1, ku balas 2. Ibrahim dapat balasan 2. Lahirlah Ismail dengan dites Ibrahim. Dibawanya pisau. Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, aku tengok dalam mimpiku malam tadi, anni azbahuka, aku menyembelih lehermu. Fanzur madza tara, apa pendapatmu? Bapak kalau mau ngetes anak bapak sesoleh anak Ibrahim, balik dari sini ambil pisau. Ya bunayya, wahai anakku, anni ara fil manam, aku tengok dalam mimpiku malam tadi, anni azbahuka, aku sembelih lehermu. Fanzur madza tara, what is your opinion oh my son? Gilo ya katanya. Apa jawab Ismail? Ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, laksanakan apa yang diperintahkan Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin, insyaallah aku menjadi anak yang sabar. Dosa minum khamar boleh jadi di dunia tak dapat, di akhirat dibalas. Dosa sabu-sabu boleh jadi di dunia tak dapat, di akhirat dibalas. Tapi dosa durhaka pada orang tua, dua-dua dapat. Di dunia dapat, di akhirat dapat. Waspadalah. Diturunkan Al-Quran di bumi ini untuk memelihara semesta alam. Kenapa tak ada keinginan Ustadz menjadi pemimpin umat di birokrasi? Mancing-mancing. Saya nih bukan Ustadz jadi-jadian. Nih ku kasih tahu. Saya dari kecil memang sudah dipesankan datuk-datuk saya, cucuku yang ini mesti sekolah agama. Cucuku yang satu ini untuk sekolah agama. Yang lain mau sekolah dokter, mau jadi pengacara, mau jadi jaksa, mau jadi hakim, mau jadi polisi, mau jadi tentara. Makanya sepupu saya ada yang polisi, ada yang tentara, ada yang jaksa, ada yang guru. Tapi saya memang dipesankan, cucuku yang satu ini mesti sekolah agama. Nah, jadi pilih yang lain-lain. Jangan sakit hati. Banyak lagi yang lebih mantap-mantap, hebat-hebat. Jadi Ustaz, saya sampai mati jadi Ustaz aja. Kalau masih kuat berceramah, ceramah. Tak lagi kuat, ngajar alif. Alif di atas alif, bawah alif depan. Apa tanggapan Ustaz tentang hukum pembuat penjual lukisan? Idza kanat laha zillun ajma'al ulama ala tahrimiha. Begitu kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau ada bayang-bayangnya, maka sepakat ulama bahwa dia haram. Ada bayang-bayangnya. Laha zillun, ada bayang-bayangnya. Ambil senter dia. Senter, ada tak bayang-bayangnya? Artinya yang tak boleh itu patung. Dicetak, diukir, dibentuk. Itu pun kalau lengkap dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau kepalanya aja tak apa-apa, boleh. Ibu di rumah ada patung gajah keramik mahal, lengkap dari belalai sampai ujung kaki. Balik dari sini, potong.
Potong. Tinggalkan belalainya aja sedikit. Jangan utuh, haram, tak boleh. Di kamar ada keramik burung merpati sedang bercengkrama. Ada lampu di tengah, utuh dari muncung sampai ekor sampai kaki. Ah, potong. Bang, demi Ustaz Somad kita potong. Tinggalkan sedikit. Jangan utuh, yang utuh tak boleh, haram. Tak masuk malaikat. Malaikat rahmat tak masuk. Apakah setiap muslim bisa menjawab pertanyaan malaikat kubur tentang ketuhanan, kenabian? Jangan dihafal. Ini bukan tes PNS. Ini bukan SNMPTN, seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Yang dibuat Allah bisa menjawab itu karena istiqamah, berjamaah, beramal soleh. Illalladzina amanu wa amilus shalihat. Ini yang dihafal dari sekarang. Man rabbuka? Allah. Man nabiyuka? Muhammad sallallahu. Man imamuka? Kau tak sembahyang ke masjid Al-Hidayah? Ah, udah kuhafal semua, udah kecil sudah. Udah dapat bocoran soal. Ini bukan ini otak-otak ini. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Yang bisa menjawab itu diistiqomahkan karena dia istiqomah di sini, istiqomah pula dia di sana. Makanya sebelum salam fil alamina innaka hamidum majid. Cukup. Kalau salam sah, tapi kalau bagus tambah lagi. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bi minni antal muqaddim wa antal muakhiru. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sebelum salam tambah 4 hadis riwayat Muslim. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi. Belum lagi? Ya ada jawab lagi. Ustaz, Indonesia triliunan rupiah bunganya ke luar negeri. Untungnya untuk biaya pembangunan APBN. Kalau bunga kan haram, apakah rakyat ikut menanggung haramnya Pak Ustaz? Nggak nyindir saya nih. Saya kan PNS, dapat gaji berarti dari bunga haram. Kita bekerja, maka kita dituntut dari pekerjaan kita itu saja. Kita tak dituntut dari yang lain. Walaupun Bapak pegawai APBD, APBN, polisi, tentara, guru, PNS, pekerjaan kita itu halal. Bapak polisi lalu lintas yang mengatur dari pagi sampai petang. Bapak yang masalah kriminal mengatur dari pagi sampai petang sampai malam. Bapak yang tentara menjaga kedaulatan negara di perbatasan. Bapak yang anggota Dewan Legislatif memperjuangkan hak rakyat, parlemen bicara tentang hak rakyat di parlemen, maka pekerjaan itu halal, gajinya halal. Bapak, ibu buka rumah makan nasi lemak, halal apa haram nasi lemak itu? Banyak yang ragu. Nasi lemak halal. Datang orang membeli nasi lemak, saya beli nasi 5 bungkus. Kita tak perlu tanya sama yang pembeli itu, ini duit kau ini duit dari mana nih? Tengok muka kau macam muka-muka perampok. Tak perlu kita tanya dia dapat duit dari mana. Karena yang ditengok bukan kerja dia, tapi kerja kita. Kita jual semen. Semen itu halal apa haram? Halal, bukan untuk dimakan. Semen itu halal. Kita jual semen, datang orang beli. Koruptor mau bangun rumah, saya mau beli semen. Maaf, tidak menerima uang koruptor, cari toko yang lain. Kita yang kita jual nih halal. Begitu juga dengan prinsip pekerjaan kita. Pekerjaan kita halal. Maka tidak perlu kita cari-cari tahu duit orang pembeli itu dari mana. Nah, ini tentang masalah prinsip pekerjaan. Mudah-mudahan anak cucu kita mendapatkan pekerjaan yang halal sehingga rezekinya berkah, sehingga dia tak masuk neraka gara-gara itu. Amin ya rabbal alamin. 4345 akan ada sholat asar, 15 menit kita syahadat.